Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau bertanya, bagaimana cara mengenakan baju yang benar-benar islami bagi seorang wanita? Terima kasih. Baju seorang wanita. Jadi begini, ada menutup aurat. Masalah menutup aurat. Seorang wanita wajib menutup aurat. Jadi ada aurat nazar, ada aurat sitr, ada aurat dalam sholat. Aurat nazar itu seluruh sekujur wanita saya tidak boleh melihat. Kecuali ada hajat dalam belajar mengajar, dalam perdagangan. Sama wanita pun tidak boleh melihat begini kecuali ada untuk tujuan belajar. Kalau sudah keluar belajar tiba-tiba kita melihat guru kita, oh sudah nggak boleh lagi, haram. Nah, ini masalah aurat nador. Baik, selesai aurat nador, kemudian ada aurat di dalam sholat. Aurat yang wajib Anda tutup. Baik, ini di depan kaum ajnabi. Ini kan wanita, pertanyaan khusus wanita. Apa yang harus ditutup seorang wanita? Tidak cukup Anda menutup aurat Anda. Memang tentang riwayat menutup aurat sudah sangat jelas. Cuman ada riwayat tidak bicara tentang menutup aurat, tapi kesempurnaan menutup aurat. Jadi kewajiban Anda menutup aurat. Yang penting ini, Anda tutup. Saya bicara dulu tentang wajah secara umum. Bagaimana hukuman yang mengenakan cadar? Hukum mengenakan cadar menurut madhab yang dikukuhkan jumhur kebanyakan ulama, mengenakan cadar hukumnya adalah wajib di depan kaum pria. Cuman di sana ada pendapat kedua yang kuat. Sekali lagi ini pendapat ulama, Anda jangan memaksa orang untuk bercadar. Tapi kalau bercadar kami terima kasih kok. Paling tidak lebih aman kalau kita tidak tahu modelnya kayak apa gitu, lebih aman kok secara ini ya. Nah, itu ada. Kalau ada cadar saya bangga, saya senang. Tapi saya juga tidak memaksa santri pakai cadar karena ada perbedaan ulama di sini. Perbedaan ulama, dan khususnya masyarakat Indonesia sudah sangat cukup kalau seandainya pakai jilbab semacam ini, sudah sangat cukup. Kalau Anda tingkatkan pakai cadar, Anda ikut pendapat yang kuat tadi. Pendapat yang kedua adalah wajah dan telapak tangan bukan aurat. Jadi Anda boleh kelihatan wajah Anda, tentunya dengan wajah yang harus aman, tidak bermacam-macam, tidak di model-model. Oke, telapak tangan boleh terlihat. Itu pendapat yang kedua, ini boleh dipakai, khususnya di negeri ini sudah alhamdulillah, masya Allah. Sekarang banyak yang baju tidur dipakai di jalan. Ini itu yang perlu dibenahi. Baik. Kemudian bagaimana tentang bentuk? Berusaha pakaian seperti jilbab itu panjang, sebisa mungkin menghilangkan bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh ini bab yang kedua, selain menutup, biarpun tertutup, tapi kalau bentuk masih terbuka, dia baru menjalankan. Jadi dua kewajiban bagi Anda. Dan ingat, kewajiban ini bukan merendahkan Anda loh ya, justru karena Anda ini sangat menggoda. Hei para wanita, Nabi mengatakan taqta'us shalah, yang akan memutus sholat itu adalah anjing dan wanita. Anda tidak usah kaget, lo kok sama dengan anjing? Bukan, sama bilang Anda sama dengan anjing. Kalau Anda sama dengan anjing, suami Anda nggak mau. Maksudnya Nabi daya godanya. Coba kalau Anda lagi sholat ada anjing, sudah kebingungan. Sama seorang laki-laki, karena Anda tidak pernah jadi laki-laki, itu loh permasalahannya. Disuruh pakai kerudung aja susahnya setengah mati. Anda tidak pernah jadi laki-laki. Laki-laki semuanya tergoda. Istrinya terbiasa, dia nahan semuanya, istighfar terus. Makanya ini kemuliaan bagi Anda, hendaknya Anda tutup aurat Anda, termasuk lekuk tubuh Anda. Jangan dianggap lekuk tubuh Anda tidak menggoda laki-laki. Anda bukan menggoda. Kalau Anda jadi penggoda, Anda sama dengan setan. Tapi diri Anda punya daya goda yang tinggi. Makanya dianjurkan untuk kalian tutup. Kita wanita menutup aurat. Kemuliaan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Jangan berkata yang penting hatiku baik. Hatimu baik. Sombongmu sekarang. Memang Siti Fatimah hatinya jelek. Ada perempuan kalau disuruh pakai kerudung, pakai menutup aurat, yang penting kan hati. Sudah begitu merendahkan orang lain. Itu biarpun pakai cadar tapi hatinya busuk. Masya Allah, tahu hatinya orang. Hebat banget. Siti Fatimah Az-Zahra sangat menjaga. Memang hatinya jelek Siti Fatimah. Siti Fatimah hatinya sangat bersih, tapi beliau sangat menjaga dirinya. Sudahlah, jangan sombong wahai saudariku. Kalau Anda, kalau masih belum bisa pakai kerudung, menangislah setiap malam. Ya Allah, mudahkan aku untuk menutup aurat saya. Jangan sombong lagi. Jadi masalah kalau Anda sombong. Tapi ingat ya, bagi yang sudah pakai cadar, jangan merendahkan dia belum pakai cadar. Karena yang tidak pakai cadar, asalkan menutup aurat sudah alhamdulillah. Yang sudah pakai kerudung begini, jangan Anda merendahkan orang lain yang masih membuka auratnya. Karena mungkin dia belum ngaji. Karena dia belum paham. Merendahkan bukan akhlak yang mulia. Bagaimana kalau kita melihat saudari kita yang baik sama kita, kok dia masih membuka auratnya, kita doakan saja, bukan merendahkan.
Cuman yang harus kita ketahui bahwasanya menutup aurat tidak cukup sampai di situ saja. Di samping menutup aurat harus lekuk tubuh ini tertutup. Sebab tujuan dari menutup aurat adalah agar tidak ada tampak dari seorang wanita sesuatu yang membangkitkan syahwat. Biarpun tertutup, kalau lekuk tubuhnya terlihat juga membangkitkan syahwat bagi kaum pria. Maka ada riwayat lain, sinfa'ani min ahlin nari, 2 golongan ahli neraka. Serem banget. Di antara yang kedua adalah apa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Dalam riwayat lain fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Yang kedua adalah wanita kasiat. Kasiat ini para ulama menjelaskan. Ada kasiat itu sudah dapat rezeki banyak, tapi arti kasiatul bin nikmati, dipenuhi dengan nikmat tapi tidak syukur. Ada. Imam Nawawi ini yang punya ini dalam Syarah Muslim menjelaskan kasiat ariyat diantaranya pakai baju tapi bajunya sangat nempel sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi itu khasiat pakai baju tapi ariyat kayak telanjang. Ingat, majelis kita bukan majelis merendahkan. Mungkin ada di antara yang datang ini baru pertama ngaji di sini, sehingga bajunya pakai tidak karu-karuan. Bukan untuk Anda rendahkan. Mungkin hati dia lebih bagus setelah ini. Jadi Anda tidak boleh merendahkan siapa saja, cuman yuk kita belajar. Baru nanti kita berbenah perlahan, belanja baju yang normal, pinggul tertutup dan sebagainya. Kalau seandainya lebih aman misalnya pakai celana dan sebagainya. Rahimallahu al-mutasarwilat minan nisa, semoga Allah berikan kasih sayang wanita yang pakai celana, tapi celananya di dalam. Bukan di luar, karena mungkin waktu kepleset jatuh masih tertutup auratnya. Jadi tersingkap masih aman. Nah, ini adalah celananya ditaruh di dalam, sehingga bukan di luar. Kalau di luar akan menampakkan lekuk tubuhmu. Memang dirimu sudah menutup aurat, tapi ketahuilah ada lekuk tubuh yang masih mengganggu, dan itu termasuk wilayah sinfa min ahlin nari. Dua golongan yang masuk neraka adalah itu. La yadkhul jannata, la yadkhulnal jannata, tidak akan masuk surga. Subhanallah. Jadi dosanya besar. Tapi yang dosanya besar itu siapa? Yang menantang, hah gitu aja kok nggak boleh, nah itu baru dosa. Tapi kalau ada yang saat ini mungkin ada yang hadir di sini bajunya pakai masih ketat, tatonya dalam hatinya menjerit, diampuni oleh Allah, mulia dia. Setelah itu berpikir bagaimana saya mengenai baju saya, celana saya, seperti itu ya. Ingat, jangan merendahkan siapa saja. Memang belajar kadang-kadang pahit, kadang-kadang pahit. Kadang-kadang tiba-tiba saya ngomong masalah orang dermawan, pasti orang pelit sakit nanti, kan biasa begitu. Tapi sakit mau disembuhin, ya, dan seterusnya. Jadi wahai mungkin adik-adikku yang ngaji di sini yang pakai baju semacam itu, ketahuilah Anda tidak rendah. Karena apa? Anda sudah dipilih oleh Allah masuk ke tempat ini, berarti Anda mulia. Dan ingat, tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Anda tidak melihat saya melakukan kesalahan, tapi banyak kesalahan karena Anda tidak tahu. Maka tidak boleh kita saling merendahkan. Cuman kalau kita melihat saudara kita melakukan sebuah kesalahan, cara yang terbaik adalah memohon kepada Allah. Ya Allah, itu saudariku sudah hadir di majelis tapi bajunya seperti itu. Ya Allah, berikan petunjuk, berikan bimbingan ya Allah, dan jaga, ampuni, angkat derajatnya. Gitu, bukan direndahkan lalu pandai ngecek. Astagfirullahaladzim. Ini model apa? Astagfirullah, ngecek. Nggak boleh. Paham ya? Jelas. Itu masalah menutup aurat, dan tidak cukup Anda menutup, tapi Anda harus menutup lekuk-lekuk tubuh Anda. Karena Allah, kecantikanmu hanya untuk suamimu. Kalau dengan suami bagaimana? Bebas kamu, tidak pakai baju pun boleh kok. Di kamar dengan suami, bebas, sebebas-bebasnya. Ya, pakai baju model apa saja. Ini tapi kalau di luar, ketahuilah, takutlah kepada Allah dan Rasul.